kemarin kan ada metode jenis metode pemilihan kontraktor itu apa aja kira-kira? Coba kita mulai dulu, refresh dulu sedikit ya yang minggu kemarin. Metode pemilihan kontraktor sesuai dengan Perpres 16 2018 itu apa aja? E-purchasing. Ya, silakan Hana. E-purchasing, kemudian Pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender tender cepat, dan tender. Oke ya. Jadi itu metode pemilihan kontraktor. Kemudian metode pemilihan konsultan. Ada 3 ya. Kemarin ya. Gimana Cindy? Silakan. Ada seleksi, terus ada penunjukan langsung dan pengadaan langsung. Oke, 3 ya. Jadi kemarin Ya. kita sudah menentukan dan sudah membahas apa perbedaan dari 5 kategori tadi gitu ya. Begitupun untuk yang konsultan, perbedaan dari 3 jenis juga kita sudah bahas minggu lalu. Nah, kemudian kita juga sudah membahas pelaku proses pengadaan ya. Pelaku proses pengadaan itu kemarin di posisi pengguna jasa ya. Pengguna jasa itu kemarin sudah ada dimulai dengan siapa saja kemarin pengguna jasa itu? Ada siapa aja? PPK. Siapa ini? Silakan Iqmal ini mau bicara silakan. Salah satunya PPK, Bu, jabat pembuat komitmen. Terus juga pemerintah juga, baik dalamnya pemerintah daerah. PA-KPA ya. Kemarin ya. PPK, PA-KPA, pengguna anggaran dan kuasa pengguna kuasa pengguna anggaran ya. Kemudian ULP ya. Sudah kan nih kemarin ini ya ULP, kemudian Pokja udah ya? Sudah, Bu. Udah ya, bagian dari ULP itu ada Pokja, ada pejabat pengadaan ya. Jadi dia pejabat pengadaan sama sebetulnya sebagai seperti Pokja, hanya dia mengerjakan untuk paket tender, untuk paket pekerjaan apa yang nilainya kalau untuk konstruksi di bawah 200 juta, kalau untuk konsultansi di bawah 100 juta ya, dia sendirian gitu melakukan proses pengadaan. Kemudian kemarin siapa lagi PPHP atau PJHP ya. Nah, kemudian selain itu kita akan bahas juga penyedia jasanya ya. Nah, penyedia jasa tentu Anda sudah belajar dulu di MK ada penyedia jasa konsultansi dan penyedia jasa konstruksi ya. Nah, mereka ini setiap tender itu memiliki kualifikasinya untuk bisa mengikuti tender ya. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu sekarang kita masuk ke IPROK-nya dulu ya. Nah, kemarin mungkin sudah sempat saya tunjukkan juga sedikit ya. Share screen. Nah, ini ya, ini web Inapro kita ya. Jadi ini portal nasional ya. Ya, gimana? Mau izin nge-record. Oh, bentar. Terlihat. Stop share. Ini tuh PJ-nya tuh Nida dan siapa? Nida dan Ayla ya. Alia ya. Alia dan Nida. Oke ya, nah ini tampilan Inaprok ya. Terlihat ya? Kelihatan? Lihat ya. Recording in progress. Nah ini portalnya nasional kita ya. Maaf, bukan yang ini. Nah ini ya portal pengadaan nasional. Jadi di dalam web ini semua paket tender di Indonesia itu diumumkan ya. Artinya yang dananya bersumber dari dana pemerintah ya. Nah, kenapa kita membahas ke sini? Kan minggu lalu kita sudah bahas bahwa hampir 80% paket pekerjaan di negara kita ini dibiayai dari biayanya uangnya pemerintah kita ya. Nah, ini
portal pengadaan nasional di negara kita. Jadi di sini yang membuat web ini ya, ini LKPP ya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan dia apa namanya lembaga non kementerian ya, di mana ketua LKPP ini langsung bertanggung jawab kepada presiden. Ya, nah ini lamannya ya, laman portal pengadaan nasional. Jadi artinya semua paket pengadaan dimulai tahun 2010 ya, karena kita 2010 ini mulai pengadaan secara elektronik, itu semuanya diumumkan di dalam portal pengadaan nasional ini ya. Nah, ini di sini Anda lihat di sini ada tender ya. Isinya kurang lebih seperti ini. Anda bisa lihat nanti di sini provinsinya ya. Anda bisa search ya. Kemudian bisa juga lihat kabupatennya ya. Jadi ini artinya diumumkan di yang masuk kategori ditenderkan ya gitu ya. Ditenderkan ini pekerjaan konstruksi kalau Anda lihat di sini ya diumumkan di sini. Ya, ini untuk semua LPSE artinya semua paket tender atau paket pengadaan yang ada di Indonesia ya. Jadi diumumkan real ya, real time ya. Kemudian ada lagi di sini produk. Ini produk-produk ini kaitannya nanti dengan e-purchasing. Ya, nah e-purchasing artinya nanti kita belanja online ya. Jadi nanti yang boleh melakukan belanja online itu hanya 2 di pemerintah, yaitu PPK dan pejabat pengadaan yang boleh melakukan ini ya. Jadi tidak hanya kan Perpres 16 kalau Anda sudah download itu semuanya tidak hanya pengadaan konstruksi, tapi ada juga konsultansi, kemudian mengatur juga pengadaan barang, juga pengadaan jasa lainnya ya di sana. Nah, ini purchasing ya, produk-produk ya. Nah, tentu kalau produknya kesipilan itu biasanya material ya. Jadi kayak can stand, kemudian apa ya? Sini ya kita buka. Nah, ini kalau MEP ada ya. Pompa itu ya masuk ke situ ya. Kemudian paving. Ini paving pekerjaan paving ya. Jadi lebih ke belanja online-nya kalau untuk bidang kesipilan ya tentu produk-produknya ya belum banyak sebetulnya ya, tapi sudah ada beberapa alat berat ya. Nah, ini kalau Anda lihat semua komoditas ya. Ini cari ya. Nah, ini ya. Jadi biasanya yang paling banyak di sini tentu barang ya, kayak furniture, apa namanya, kendaraan ya. Kendaraan, kemudian kan biasanya kalau pemerintah itu suka menganggarkan ya setiap tahunnya itu anggaran untuk furniture, untuk mobil dinas gitu ya. Kemudian untuk ya macam-macam lah ya. Jadi di sini apa namanya ini untuk metodenya untuk e-purchasing ya. Nah, Bu gimana kalau barang-barangnya di sini tidak ada ya berarti kalau tidak ada di sini ini tuh namanya ini tuh e-katalog ya namanya ya. Katalog elektronik gitu. Jadi ini pembangunan ya ini nih adanya beton ya, aspal. Aspal juga ada di sini. Jadi lebih ke apa ya? Material ya. Jadi belanja belanja karena belanja produk ya. Nah, kalau misalnya nggak ada di sini gimana? Kalau nggak ada di sini berarti dilakukan dengan 5 metode tadi gitu ya. Jadi artinya memilih kontraktor gitu ya. Atau memilih barang gitu ya yang ada yang di luar ini ya. Nah, ini purchasing. Di sini ya. Kemudian ini RUP yang kemarin saya sampaikan ya. RUP itu Rencana Umum Pengadaan. Yang melaksanakan RUP ini adalah PA-KPA ya. Jadi mengumumkan dia setiap tahunnya itu mengumumkan dia ada paket pengadaan apa saja gitu. Diumumkan oleh masing-masing PA-KPA. Contoh misalnya yang sederhana Polban lah ya. Polban misalnya dalam tahun 2000
berapa tuh 2023 misalnya, ini kan kita udah mau selesai nih 2022. 2023 itu nanti akan mengumumkan nih di awal Januari tahun 2023 itu paket pengadaan selama tahun 2023. Nah, misalnya ada paket pekerjaan konstruksi 2 paket gitu ya, 10 paket misalnya, konsultansi 10 paket, 80 paketnya lagi adalah barang ya. Nah, barang terdiri lagi dari misalnya untuk mobil dinas, berapa paket misalnya ya, kemudian kebutuhan ATK ya, kemudian kebutuhan wisuda mahasiswa misalnya. Kemudian di Polban ini kan ada khusus paket pengadaan bahan habis pakai gitu ya, untuk mahasiswa praktikum gitu ya. Nah, itu akan diumumkan. Nah, RUP itu kurang lebih template-nya seperti Excel sebetulnya ya. Jadi dia isinya itu tidak hanya nama-nama paketnya, tapi di situ juga ada nilai HPS-nya ya, nilai pagu dan nilai HPS-nya ya. Kemudian ada lagi isinya itu adalah tanggal metode pemilihannya. Jadi metode pemilihannya akan menggunakan apa. Kemudian akan dilakukan ya kisaran waktu proses pengadaannya itu akan dilakukan sekitar kapan gitu. Nah, itu juga diumumkan di situ ya. Nah, itu biasanya diumumkan pasti di awal tahun ya. Untuk 1 tahun tersebut akan ada paket pengadaan apa saja. Nah, ini di dalam RUP ya. Kemudian ini LPSE. Nah, LPSE ini kemarin saya sudah cerita ya. Jadi untuk mewadahi untuk mengelola proses IPROK ini kan tidak hanya memerlukan software-nya saja, tapi memerlukan infrastruktur pendukung. Nah, sehingga dikelola oleh LPSE. Nah, dulu LPSE banyak sekali ya, tapi sekarang ditertibkan semenjak 2018 itu menginduk ke pusat, artinya ke kementerian pusat atau ke pemerintah daerah. Jadi kayak Polban itu udah nggak bisa bikin LPSE-nya lagi. Jadi LPS-nya Polban ini lebur ke kementerian Kemdikbud Ristek ya, Kementerian Dikbudristek gitu. Jadi PNJ gitu ya. Nah, semua lebur ya. Nah, yang diperbolehkan institusi gitu artinya institusi pendidikan yang masih dibolehkan memiliki LPS sendiri itu contohnya kalau di Bandung itu ITB ya, karena dia bentuknya sudah berbadan hukum ya, perguruan tinggi sudah berbadan hukum. Nah, kalau tidak berbadan hukum itu tidak boleh buka LPS sendiri gitu. Jadi harus menginduk ke kementerian terkait ya. Kenapa harus ke sana? Karena nanti supaya lebih mudah proses audit dan monitoringnya. Karena anggaran itu diberikan di setiap kementerian ya. Bayangkan kalau dulu misalnya UPI gitu ya, misalnya ikut ke Pemprov Jabar, tentu beda kementerian gitu. Pemprov Jabar dengan UPI gitu ya. Karena UPI kan bentuknya pendidikan gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sekarang semenjak tahun 2018 itu dimulai dikelola, diatur lagi ya supaya sesuai dengan root-nya masing-masing sehingga memudahkan proses untuk audit ya, audit dan monitoring. Jadi paket pengadaan ini setiap tahunnya itu selalu diaudit oleh siapa? Oleh Inspektorat dan BPK ya, dan BPK ya. Jadi kalau Anda suka lihat di TV ada kejadian apa gitu ya, itu masih dalam proses pengadaan, nah itu bisa dilihat ya di Inspektorat ya di BPK ya. Nah, kalau kejadian perbuatan yang di luar ini ada lagi ya, itu yang tangkap tangan. Nah, itu tidak baik kalau yang itu ya. Nah, itu LPS. Jadi di negara kita sekarang sudah ditertibkan. Nah, ini daftar LPS. Nah, Anda bisa masuk ke LPS masing-masing nanti di sini ya. Anda tinggal klik masing-masing ininya ya. Anda bisa klik di sini misalnya 98. Di sini ada sebaran LPSC yang ada di Jakarta misalnya di mana. Nanti Anda masuk ke masing-masing LPSE-nya ya. Kemudian selain LPSE di sini juga ada daftar hitam.
Ya, Anda klik di sini daftar hitam, ya. Ini daftar hitam nanti terkait dengan proses pelaksanaan sebetulnya ya. Jadi nanti tapi ini saya kenalkan Anda tahu supaya tahu nih ada isian apa saja. Ini daftar hitam, ini artinya penyedia jasa yang masuk dalam daftar hitam. Tentu dia sebetulnya sudah melalui SP1, SP2, SP3 ya. Nah, penyedia yang masuk daftar hitam kalau untuk konstruksi terutama itu adalah pasti apa namanya penyedia jasa yang one prestasi ya. One prestasi atau cacat atau cedera janji. Cedera janji terhadap apa? Terhadap dokumen kontrak. Ya, kita belum masuk ke dokumen kontraknya ya. Kita masih di proses di pengadaan ya, materi sampai UTS. Tapi saya sedikit singgung. Nanti kalau sudah nanti setelah UTS kan belajar tentang kontraknya. Jadi nanti saat menyusun kontrak itu ada beberapa klausul yang harus dibuat. Nah, ada salah satu ya, jadi artinya penyedia jasa ini menciderai janjinya gitu di dalam kontrak tadi. Sehingga nanti dia dikenakan sanksi. Nah, biasanya sanksinya nggak langsung daftar hitam, biasanya dia diberikan sanksi itu berupa peringatan. Ya kan, kayak mahasiswa juga begitu ya, SP1 dulu, SP2, SP3 gitu ya. Nah, kalau misalnya keras kepala gitu ya, nggak bisa diperbaiki lagi ya, masuklah ke sini daftar hitam. Nah, ketika apa namanya, nanti kriterianya ya, di dokumen kontrak. Nah, artinya dia cedera janji terhadap salah satu pasal di dalam kontrak. Nah, ketika dia masuk daftar hitam, nantinya penyedia jasa ini tidak bisa mengikuti proses pengadaan ya selama 1 sampai 2 tahun ya. Tergantung masa apa namanya, masa dia dikenakan sanksi daftar hitam ini. Artinya apa? Artinya selama 1 tahun misalnya artinya si perusahaan tersebut tidak bisa mengikuti proses pengadaan. Jadi off Bu, nggak kerja. Iya, jadi off nggak kerja gitu ya. Nah, seperti itu. Itu nanti setelah selesai masa berlaku sanksinya ya dia bisa ikut lagi proses pengadaan. Ya, itu dan ini untuk proyek-proyek pemerintah ya artinya. Jadi kalau untuk proyek non pemerintah ya dia bisa ikut gitu kan. Nah, ini kan kalau udah proyek pemerintah kalau dia ditetapkan sebagai daftar yang masuk kategori daftar hitam itu semua paket tender punyanya pemerintah, dibiayai dari pemerintah dari Sabang sampai Merauke dia tidak bisa ikut proses pemilihannya ya, pengadaannya ya. Ini daftar hitam. Ya, dan ini berlaku secara nasional ya. Berlaku secara nasional. Artinya kontraktornya misalnya di Surabaya, dia ikut tender di Kalimantan. Tetap dia nggak bisa ikut gitu ya, karena kalau dia memang ditetapkan sebagai daftar hitam gitu ya. Ini masuk kategori daftar hitam. Kemudian ini apa lagi Tanya, ya? Bu. Ya, silakan. Kalau Pertanyaan dulu. Ya, silakan. Siap. untuk daftar blacklist itu berapa tahun ya, Bu? 1 sampai 2 tahun. Oh. Ya, 1 sampai 2 tahun tergantung jenis kesalahannya. Kalau dulu sebelum 2015 itu disamakan 2 tahun tuh. Mau dia kesalahannya ringan, mau kesalahannya sebetulnya nggak ringan ya, tapi maksudnya kesalahan itu kan bisa dilihat kalau 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 di pekerjaan teknik, kalau di pekerjaan sipil tentu kesalahan itu lebih kepada BMW ya, biaya, mutu, waktu. Tentu itu 3 hal tersebut. Nah, jadi kalau dulu itu untuk BMW itu semuanya full gitu, diberi sanksi 2 tahun. Nah, tapi semenjak ada perubahan di Perpres tahun 2015 kalau tidak salah, itu dibatasi. Ada yang memang masuk kategori dia dapat sanksinya 1 tahun, ada yang masuk kategorinya dia 2 tahun sanksinya, gitu. Seperti Baik, Bu. itu. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, itu ya masuk kategori daftar hitam. Nah, kemudian kita coba kunjungi satu LPSE terbesar di Indonesia ya, yang melayani paket-paket pekerjaan konstruksi. Sebetulnya semua kementerian itu punya paket pekerjaan konstruksi ya. Jadi Anda, ya contoh Polban saja, Polban bangun gedung parkir kan itu pasti masuk ke paket pekerjaan konstruksi gitu ya.
Tapi kalau misalnya kita ingin berkunjung ke paket pengadaan yang memang dia mayoritas ya, kalau dibikin pie chart itu belahannya lebih banyak ke bidang konstruksi, tentu adalah LPSC Kementerian PUPR. Nah, kita masuk ke LPSE-nya Kementerian PUPR. Nah, ini ya. Tadi kalau ke Inaprok, Anda tinggal masuk ke ini ya, inaprok.id ya. Nah, kalau ini Anda masuk ke webnya lpse.pu.go.id. Kalau masuk kementerian ini berarti LPSE Kemdikbud ya. Nah, Kemdikbud ya. Nah, ini LPSE Kemdikbud. Nah, ini ya. Ini kan logonya kalau Anda lihat nih kementerian kan. Ini kalau kementerian, ini kalau Kemdikbud logonya Kemdikbud ya Tuturi Handayani ya. Kalau Anda lihat nih sebelah kiri ya. Nah, ini sebelah kiri nih. Nah, ini punyanya Kemdikbud ya. Dia logonya Tuturi Handayani. Kalau kita masuk ke PU ya logonya logo PU ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Logonya Pancasila ya. Nah, ini apa namanya? LPSE-nya PUPR ya. Nah, sedikit saya ingin sampaikan di sini ya. Nah, ini paket-paket tender. Ya, nah ini kalau Anda lihat, ini paket tender yang sedang naik pengumuman ya. Dia akan ada di sini ya. Ini kalau Anda lihat di sini ada di depan, Bu. Ini ada yang diumumkan di depan, ada yang nggak ada di depan ya, Bu ya. Iya. Kenapa? Kalau yang masuk ke sini itu sampai dia batas waktu pengumuman. Jadi kalau batas waktu pengumuman berarti dia ada di depan di sini. Ya. Nah, misalnya kita cari paket yang sedang berjalan misalnya ya, atau ini ya. Ini juga boleh, ini yang sedang diumumkan ya. Kita cari dulu yang sedang diumumkan. Nah, ini sedang diumumkan ada paket pekerjaan, ada pengadaan barang, konsultan, konstruksi. Konstruksinya ada jembatan ya, penanganan bencana ya. Penanganan jalan pembangunan rumah susun. Ini Universitas Muhammadiyah, ada lagi PMK, ini konsultansi ya. Jasa konsultansi perorangan, jasa konsultasi badan usaha. Nanti kita masuk ke sini ya, tapi nanti ini minggu depan. Masuk ke aturan LPJK, kualifikasi penyedianya ya. Nah, ini manajemen, ini konsultan ya. Ini konsultan MK, kemudian pengawasan teknis, ini konsultan pengawas ya. Pengawasan teknis ini konsultan pengawas ya. Kemudian ini paket pekerjaan konstruksi pembangunan CPTS ya Kabupaten Mamuju, pembangunan PSU perumahan MBR ya. Pekerjaan perawatan gedung. Nah, ini juga ada perawatan ini sekarang sudah masuk situ ada kualifikasinya juga ya. Pekerjaan perawatan gedung. Kemudian ini apa nih? MK ya ini, konsultan. Ini juga konsultan. Kita masuk ke mana nih yang pelaksanaan konstruksi ya yang ini ada PG dengan JJ. Coba kita masuk saja ke sini ya. Ke jalan ya. Ini penanganan jalan. Ini penanganan maksudnya pembangunan gitu ya. Nama paketnya kok penanganan ya. Kita lihat. Coba. Nah, ini ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini, tender ulang. Jangan yang tender ulang ya. Sebentar. Atau yang sudah tidak ada di depan, boleh kita masuk ke sini ya. Ke cari paket. Nah, ini ada cari paket. Nah, cari paket di sini ada yang masuk kategori tender ya. Jenis pengadaannya. Nah, berarti pekerjaan konstruksi saja kita ambil ya. Tahun anggarannya tahun anggaran 2022 lah ya. Nanti kita lihat bedanya yang 2022 dengan 2021 misalnya ya. Nah, pekerjaan
pekerjaan, pemeliharaan dan perawatan, pembangunan rumah susun. Ini udah selesai, nilai kontrak, ini belum dibuat. Nah, ini masih proses nih, ini masih proses saja. Nah, ini ya, pembangunan jalan baru Kretek Girijati ya. Nah, ini. Kita pilih satu nih. Nah, Anda lihat di sini ada kode tender ya. Kode tender ini kode yang diberikan dari si SPSE-nya ya, diberikan dari aplikasinya ya. Jadi kalau unitnya LPSE, layanan pengadaan secara elektronik, kalau nama softwarenya SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. Nah, ini kalau Anda lihat di sini kita ambil satu contoh paket tender. Ada kode tender, ini kode tender diberikan oleh sistem ya. Kemudian nama tender ya, pembangunan jalan baru Kretek Girijati. Ya, ini ada di dalam RUP kan. Tadi saya sampaikan di awal tahun itu setiap KPA, PA, KPA ini selalu menyusun nama paket tendernya itu nama paket pemilihan, maaf, tidak tender, nama paket pemilihan karena nanti ada yang masuk kategori e-purchasing kan. Nama paket pengadaan atau pemilihan itu apa saja gitu setiap tahunnya. Nah, ini diberikan nama oleh si owner ya, oleh PA-KPA, itu nama tendernya adalah pembangunan jalan baru Kretek Girijati sesuai dengan nama proyeknya gitu ya. Kemudian ini kode RUP-nya ya. Kode RUP-nya pembangunan nama paketnya ini pembangunan jalan baru Kretek Girijati. Sumber dananya di sini APBN ya. Nah, ada APBN. Nah, sumber dana itu tidak hanya APBN, bisa APBD. Bisa satu lagi PHLN. Apa itu PHLN? Nanti barangkali Anda melihat ya di paket nanti barangkali Anda iseng tuh buka LPSC-nya kan Anda sekarang udah tahu webnya. Anda iseng aja tuh pengen buka-buka paket tender gitu ya. Silahkan yang dulu-dulu barangkali yang 2012, 2013 ya. Jadi ini paling setua-tuanya ya, setua-tuanya. Ini Anda bisa melihat paket tender itu 2010 ya. Kalau 2008, 2006, 2003, 2000, tahun 90 lagi apalagi Anda belum lahir ya, tahun 90 Anda belum lahir ya. Nah, ini nggak ada di sini gitu. Kenapa? Karena masih manual sistemnya. Ya. Jadi di negara kita itu mulai elektronik sistem pengadaannya itu setelah munculnya Perpres. Perpres apa? Perpres 54 tahun 2010. Nah, semenjak itulah muncul elektronik. Artinya apa? Artinya kalau Anda kunjungi LPS, Anda ingin lihat tracknya, rekam jejak gitu ya, rekam jejak paket-paket pengadaan sebelumnya, itu Anda paling bisa sampai 2010. Ya 2010 tuh waktu itu tuh ada paket tender yang cukup cukup besar dan menggemparkan negara kita. Dulu kalau pernah dengar paket tender ini simulator SIM. Ya, itu ya. Dan itu apa namanya? IKTP ya dulu 2011 tuh kalau nggak salah ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ada sumber dananya tidak hanya APBN tapi APBD dan PHLN. Apa PHLN? PHLN itu pinjaman hibah luar negeri. Walaupun nanti bisa tetap PHLN ini ujung-ujungnya masuk ke APBN. Ya, jadi APBN itu sebetulnya bisa dibedakan menjadi APBN murni, artinya pendapatan dari dalam negeri, atau berupa PHLN. PHLN ini adalah pinjaman hibah luar negeri. Ya, bahasa ininya kita meminjam gitu ya, pinjaman kan, hibah. Hibah itu bukan berarti negara lain itu memberikan hibah, nih ngasih gitu, enggak ya. Intinya sebetulnya mereka tetap meminjamkan uangnya, tapi suku bunganya ya, bunganya tidak besar ya, kecil gitu ya. Nah, ini sumber dananya ya. Nah, sehingga kalau sumber dana APBN berarti ini proyek-proyek nasional gitu ya. PHLN itu proyek nasional, tapi kalau APBD berarti proyek pemerintah daerah gitu ya. Nah, ini kemudian
Tanggal pembuatan. Tanggal pembuatan apa? Tanggal pembuatan si tender ini dibuat. Nah, ini tuh yang membuat nanti yang mengisikan di dalam sistem ya. Anda kalau lihat ini ya siapa yang mengisi? Ini adalah Pokja tadi, ya ULP tadi, kelompok kerja. Siapa itu owner? Ya, kalau Anda lulus dari sini nanti kerja di PU, Anda akan posisinya di sini yang membuat ini, pengisi ini. Ya, membuat paket tender itu ini dibuat gitu ya. Diisi. Kemudian kementerian, lembaga, pemerintah daerah masuknya nih kategori Kementerian Pekerjaan Umum dan PUPR ya. Satkernya dia pelaksanaan jalan nasional wilayah provinsi DI Yogyakarta ya, daerah istimewa Yogyakarta. Jenis pengadaannya pekerjaan konstruksi. Metode pengadaannya ya. Metode pengadaannya di sini kategorinya kan tender ya. Kan metode pengadaan itu kan tadi ada 5 ya, kalau pekerjaan konstruksi kan. Nah, ini masuknya kategori tender. Tender, kemudian pasca kualifikasi satu file. Pasca kualifikasi satu file, nanti ini kita bahas. Pasca kualifikasi artinya kualifikasinya dilakukan setelah, ya artinya kan pasca ya, pasca kualifikasi. Nanti ada pasca kualifikasi, ada pra kualifikasi. Nanti saya jelaskannya barengan dengan dengan kualifikasi penyedia ya. Kemudian penyampaian dokumennya satu file. Ya, mungkin ada yang sudah baca-baca di dalam Perpres ada satu file, dua tahap. Ya. Nah, apa itu bedanya penyampaian satu file, dua tahap ya? Nanti kita bahas juga ya. Kemudian harga terendah sistem gugur. Jadi metode evaluasi dokumennya itu menggunakan harga terendah sistem gugur. Ya, harga terendah sistem gugur. Ada beberapa metode evaluasi ya, kalau Anda sudah lihat di Perpres ya. Ada beberapa, salah satunya ini adalah harga terendah sistem gugur. Kemudian berikutnya lagi tahun anggarannya menggunakan tahun anggaran APBN 2022. Ya, APBN 2022. Nilai pagu paketnya, pagu anggaran ya, pagu anggarannya adalah 261 miliar ya, kurang lebih ya. Nilai HPS-nya juga ternyata sama ya. Nah, biasanya nilai HPS itu lebih kecil dari pagu. Ya, nilai pagu paket itu nilai pagu anggaran. Jadi kalau dulu Anda pernah dapat mata kuliah estimasi biaya, nah kalau yang namanya pagu itu adalah estimasi kasar ya. Tapi kalau HPS itu RAB ya. Jadi kalau konsultan perencana kan menyusun RAB ya. Nah, salah satunya DED itu kan RAB. Nah, RAB tadi kan DED tadi kan serah terima kepada owner. Ownernya siapa yang diserah terimai PPK kan? Karena dia perwakilan dari owner tuh pejabat pembuat komitmennya. Nah, nanti di RAB tadi, salah satu DED tadi adalah RAB, disahkan, dicek, disahkan oleh PPK ini. Makanya namanya menjadi HPS. Ya, harga perkiraan sendiri. Jadi harga perkiraan sendiri itu ya RAB yang dulu Anda pernah kuliah estimasi biaya bikin RAB itu sebetulnya, tapi HPS itu sudah di RAB yang sudah disetujui oleh owner ya. Makanya disebut juga HPS itu adalah owner estimate. Kalau RAB disebutnya engineer estimate. Ya. Jadi dia sudah detail. Kalau pagu anggaran tadi masih estimasi kasar, ya. Nah, kemudian jenis kontrak. Nah, jenis kontraknya harus diberitahu, ya, nggak boleh tuh. Nanti di sini kontraknya satu harga satuan, pas udah selesai terpilih pemenang jadi lamsam, itu nggak boleh. Karena itu ada dampaknya. Jadi ketika si penawar ya, si calon-calon kontraktor yang ingin ikut tender ini kan dia udah tahu, oh itu jenisnya harga satuan. Ketika dipasangnya lamsam ya, dia juga tahu. Kenapa? Karena ada risiko ketika kita akan menggunakan lamsam dengan harga satuan, si kontraktor tuh akan berpikir, resiko dia lebih besar jika
kalau menggunakan jenis kontraknya lump sum tentunya ya. Nanti itu kita jelaskan di jenis kontrak ya. Kemudian lokasinya di mana? Lokasinya di ruas Kretek Girijati Bantul ya, dan ruas Kretek Girijati Gunung Kidul ya. Berarti ada 2 ruas nih ya lokasinya ya. Nah, kemudian kualifikasi usahanya. Nah, kualifikasi usahanya maksudnya apa? Si owner ini menuntut kontraktor yang ikut tender ini harus kualifikasi usahanya usaha besar. Jadi kontraktor-kontraktor besar yang harus ikut tender ini. Bu, yang kecil nggak boleh. Ya nggak boleh. Nah, jangan khawatir, yang kecil pun punya pasarnya. Jadi kalau ada paket tender diumumkan kualifikasi usahanya di sini kecil, yang besar pun tidak bisa ikut tender tadi. Ya, Bu, kalau ingin ikut aja gimana daftar? Ya nggak apa-apa, nanti di-del, tenang aja. Nanti tinggal di-delete. Oleh siapa? Oleh Pokja ya. Jadi ada kuenya masing-masing ya. Kualifikasi kecil punya kuenya, kualifikasi besar punya kuenya masing-masing ya. Nah, syarat kualifikasinya. Nah, syarat kualifikasinya ini persyaratan kualifikasi lain, persyaratan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam dokumen pemilihan. Nah, dia mencantumkan syarat-syaratnya di dalam dokumen pemilihan. Ya, ini kita nggak bisa download ya, karena Anda bukan Pokja ya. Dan bukan juga penawar ya. Kalau penawar ya artinya bidder ya, penyedia jasa itu bisa download ya. Nah, Anda lihat di sini peserta tendernya 109 peserta. Artinya apa? Artinya yang sudah mendownload dokumen pemilihan itu berjumlah 109 peserta. Nah, kemudian kita ingin lihat tahapan tendernya, Bu. Nah, tahapan itu tidak hanya tahapan itu mengikuti metodenya ya. Nah, ini kebetulan dia metodenya tender. Nah, Anda klik di sini. Nah, tahapannya ada 12. Jadi nanti kalau Anda melihat tiba-tiba ada penunjukan langsung barangkali gitu ya. Kok cuma 8, Bu? Nah, tahapannya kok nggak sama dengan yang tender ya, beda-beda ya. Tahapannya jadi tahapan tender tahapan dalam proses pengadaan itu mengikuti metodenya. Ya, metodenya. Ya, ini kan tadi metodenya kita pemilihannya tender ya. Nah, tahapannya ada 12. Yang pertama adalah tahapan pengumuman pasca kualifikasi ya. Ini ada tanggal mulai dan sampai tanggal berapa ya. Jadi diumumkan. Nah, berarti Bu nanti muncul terus Bu di depan ya. Nanti muncul terus. Jadi tadi kalau Anda lihat di depan tampilan LPSE sini. Mana tadi? LPSE. Nah, ini aja ya. Nah, dia muncul di sini. Nah, muncul di sini itu kapan? Sesuai dengan tanggal pengumuman. Muncul di depan gitu maksudnya. Kalau udah lewat dari tanggal pengumuman, dia munculnya nggak di sini gitu. Jadi Anda harus cari paket gitu di sini. Ya. Nah, ini ya, kita kembali lagi sini. Ini tanggal mulai, tanggal pengumuman ya. Download dokumen pemilihan ya. Nah, dokumen pemilihan ini nanti kita jelaskan ya, dibuat oleh Pokja tadi ya. Pokja atau pejabat pengadaan. Kalau Pokja dia untuk paket-paket pelaksanaan konstruksi yang nilai di atas 200 juta. Kalau yang di bawah 200 juta untuk pekerjaan konstruksi dilakukan oleh pejabat pengadaan. Nah, ini ya pengumuman. Pertama tadi pengumuman dulu ya. Kalau manual dulu pengumumannya dilakukan di surat kabar ya. Surat kabar di papan pengumuman instansi terkait ya. Jadi di mading kalau dulu tuh ya istilahnya. Dulu seperti itu atau enggak dan di koran ya. Ya, itu dulu saat manual. Kalau sekarang IPROK ya diumumkan di web ya. Nah, diumumkan di LPSE. Nah, di dalam portal nasional juga nanti ada pengumumannya itu. Ya, tadi kan Anda lihat ya ke portal nasional, portal pengadaan nasional itu juga diumumkan di situ, muncul pengumumannya. Kemudian berikutnya lagi adalah download dokumen pemilihan.
Ya, download dokumen pemilihan artinya penyedia jasa yang punya akses ya, mereka kan pasti punya user ID untuk bisa mengakses ini, bisa mendownload dokumen pemilihan. Kalau dulu manual ya setiap penyedia jasa itu datang ke lokasi gitu ya. Jadi kalau lokasi tendernya ini di Giri Jati tadi, ya berarti semua ya ke Madiun tadi nih ya. Kalau mau ikut tender ini dia datang ke Madiun tadi untuk apa? Untuk ambil dokumen pemilihan ini ya. Nah, nanti dokumen pemilihan ini sebentar. Tak. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, nanti dokumen pemilihan ini akan diisi oleh si bidder-bidder tadi, calon kontraktor tadi. Nah, ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya, makanya di sini ada tahapan yang ketiga adalah pemberian penjelasan atau unwizing, A A N W I J Z I N G ya, unwizing ya. Ini adalah rapat penjelasan. Rapat penjelasan apa? Rapat penjelasan mengenai dokumen pemilihan tadi ya. Nah, yang perlu diingat nanti kita bahas juga di dalam dokumen pemilihan itu terdapat adalah dokumen teknis. Ya, dokumen teknis itu apa, Bu? Gambar, RKS, BOQ, ya, itu ada di dalam dokumen pemilihan. Nah, siapa sih yang membuat DD? Yang membuat DD ini kan konsultan perencana. Artinya apa? Artinya di tahapan pemberian penjelasan itu biasanya mengundang konsultan perencananya. Sehingga apa? Sehingga jika ada pertanyaan teknis nanti tidak Pokja yang menjawab, tapi dia mengalihkan ke konsultan perencana untuk menjawabnya. Contoh misalnya, kontraktor tuh akan lihat gitu kan dalam dokumen pemilihan itu kan dokumen teknisnya diupload juga ya, melihat menurut dia gitu harus digambar misalnya dia digambar tiang pancangnya tuh 30 meter ya, harusnya hitungannya gitu di BOQ-nya sesuai, tapi kalau dia menghitung ini kok kemungkinan BOQ-nya bukan untuk 30 meter tapi untuk 25 meter gitu misalnya. Jadi dia akan tanya yang benar yang mana? Yang digambar atau yang di dalam BOQ? Misalnya seperti itu. Kemudian gambarnya misalnya nggak jelas. Ini tuh ulir apa polos? Barangkali gitu ya. Nah itu boleh ditanyakan oleh si calon-calon kontraktor. Itu yang terkait dengan teknis. Ada lagi yang terkait dengan dokumen pemilihannya gitu ya. Kayak misalnya nanti dia akan tanya jaminannya berapa lama, jaminan pelaksanaannya misalnya. Kemudian artinya hal-hal lain yang sifatnya lebih kepada proses pengadaannya ya. Nah, itu yang menjawab nanti adalah panitia tendernya atau pokjanya itu ya. Nah, ini pemberian penjelasan. Jadi karena elektronik ya seperti apa ya? Seperti chat ya. Jadi saling ngechat, saling bisa kirim gambar ya dari calon penyedia dan calon bidder lah ya, calon penawar dengan Pokja ini saling bisa kirim-kirim gitu ya, gambar, video ya. Setahu saya sih belum bisa sampai teleconference ya. Jadi teleconference kecuali kalau misalnya di dalam unwizing tadi di share link ya, link Zoom. Ya, link Zoom gitu. Kemudian ketemunya artinya di luar sistem SPSE. Nah, itu bisa saja dimungkinkan ya. Dan selama proses unwizing juga barangkali kontraktor ada yang ingin datang ke site ya silakan ya. Nanti akan ada tanya, ini boleh nggak datang ke site gitu misalnya. Saya ingin lihat lokasinya, ya silakan gitu misalnya. Nanti bisa melihat. Tapi yang jelas biasanya owner tidak
tidak selalu memfasilitasi itu gitu ya. Tidak selalu memfasilitasi kedatangan calon-calon bidder ini ke site ya biasanya. Itu pemberian penjelasan ya. Ya kalau dulu yang manual ya ketemu berarti ya, kalau proyeknya di Polban misalnya gedung parkir ya, yang ingin tanya tentang dokumen pemilihan ya terpaksa harus datang gitu ya ke Polban semua gitu ya. Ya bayangkan kalau biddernya itu di Bali gitu ya, ya harus terbang berarti ya ke Polban gitu ya. Nah, itu pemberian penjelasan. Kemudian setelah itu tahap yang berikutnya adalah upload dokumen penawaran. Nah, dokumen pemilihan ini nanti diisi oleh kontraktor-kontraktor tadi ya. Makanya nanti saya akan beri tugas Anda untuk membuat dokumen pemilihan. Ya, ini tugas perorangan ya. Anda membuat dokumen pemilihan. Ya, minggu depan tuh Anda tugasnya membuat dokumen pemilihan ya. Nah, setelah membuat dokumen pemilihan ya, setelah tadi dokumen pemilihan dilihat, nah si kontraktor ini akan mengisi tadi dokumen-dokumen pemilihan tadi ya. Nah, termasuk di situ kalau Anda dulu belajar estimasi biaya kan ada yang namanya RAB ya. Nah, RAB-nya itu hanya terima BOQ-nya saja si kontraktor-kontraktor tadi. Dia harus melengkapi dengan harga satuan pekerjaan. Sehingga nanti menjadi penawaran masing-masing. Jadi kalau tadi Anda lihat di sini HPS-nya berapa tadi HPS-nya? Nah, HPS-nya 261 miliar. Itu setiap kontraktor itu akan menawar tentunya dan pasti di bawah HPS menawarnya. Ada yang menawar 258, ada yang menawar 240 miliar ya. Nah, macam-macam ya. Nah, karena apa? Karena HPS-nya karena HSP di dalam penawarannya itu masing-masing penawar kan pasti akan beda-beda. Ya ini. Nah, dokumen yang tadi yang sudah dibuat oleh si kontraktor ya, calon-calon kontraktor tadi berubah namanya menjadi dokumen penawaran gitu. Ya, menjadi dokumen penawaran. Nah, ini upload dokumen penawaran ya. Uploadnya ya dari tanggal 23, ya, dia kan ada jamnya sampai tanggal 10 jam 11. Artinya kalau lebih dari jam 11 ya nggak bisa upload lagi kan begitu. Ya, nggak bisa upload lagi dokumen penawarannya. Ya. Kalau dulu manual itu suka ada praktik namanya praktik yang kurang baik namanya post bidding. Post bidding itu menyertakan dokumen setelah lewat masa upload dokumen penawaran gitu. Jadi nyusul. Nah, nyusul. Kadang-kadang naruh dummy terlebih dahulu gitu ya. Kalau tugas tuh misalnya Anda, nah itu nggak boleh gitu ya. Nah, kalau sekarang nggak bisa karena semua di dalam sistem. Kalau dulu kalau manual kan ada hal praktik seperti itu, misalnya bawa sesuatu misalnya ya ke kantor. Nah, itu hal-hal yang terjadi gitu ya. Kalau sekarang kan Anda nggak bisa ya nyuap server gitu ya. Kalau kata server jam 11, nggak bisa ya disuap. Misalnya saya mau ngumpulin jam 11.30, nggak bisa ya. Harus sesuai ininya ya, jadwalnya ya. Ini upload dokumen penawaran ya, di mana calon-calon penawar tadi mengupload isian dokumen pemilihannya. Jadi berubah menjadi dokumen penawaran ya. Jadi dokumen penawar itu sebetulnya dokumen pemilihan yang sudah diisi oleh calon-calon kontraktor yang ingin ikut tender tersebut atau ingin ikut pengadaan tersebut gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah pembukaan dokumen penawaran. Ya. Pembukaan dokumen penawaran ya dibukanya oleh siapa? Tentu oleh Pokja tadi. Nah, kalau selama upload dokumen penawaran ya, kan ini upload tuh kan dari tanggal 23 sampai tanggal 10 Oktober ya. Nah, Pokja itu tidak bisa tahu perusahaan-perusahaan yang udah memasukkan itu namanya siapa aja. Gitu. Jadi dia cuma tahu misalnya ada yang udah masukin 10 penyedia, oh ya udah 10 penyedia.
30 penyedia ya udah 30 penyedia gitu. Nah, nanti dia akan tahu nama-nama perusahaannya itu di tahapan pembukaan dokumen penawaran. Di tahapan ini akan terbuka tuh di dalam sistem. Oh, 10 ini tuh tadi perusahaannya perusahaan CVA, CVB, CVC gitu. Ya, muncul di situ. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah masuk ke tahapan evaluasi administrasi kualifikasi teknis dan harga. Ini yang dilakukan oleh panitia tender atau Pokja tadi. Ya, dia akan mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Administrasi. Salah satu contoh dokumen administrasi itu adalah SBU, ya, SIUJK, ya, akta pendirian perusahaan, ya, itu salah satu masuk kategori administrasi. Apa Bu SIUJK? SBU, kalau SBU sertifikat badan usaha, SIUJK surat izin usaha jasa konstruksi. Jadi setiap konsultan atau kontraktor itu memiliki surat izin, ya, surat izin melaksanakan pekerjaan atau izin usaha konstruksi. Nah, di belakang itu nanti ada kode-kode bidang yang menjadi menjadi lingkup yang dikerjakannya oleh setiap penyedia ya. Nah, nanti itu di aturan LPJK. Nah, tapi itu yang masuk kategori administrasi. Terus apa lagi ya? Pajak ya. Itu masuk kategori ya. Kemudian kualifikasi ya, tadi kualifikasinya dia kontraktor apa? Tadi kita mintanya kontraktor besar, berarti harus besar dilihat kualifikasinya. Kalau kualifikasi besar muncul lagi nanti ada neraca perusahaannya dilihat ya. Nah, itu masuk kualifikasi. Teknis maksudnya kemana? Teknis itu masuknya ke daftar alat yang dimiliki. Ya kontraktor dia harus punya daftar alatnya ya. Baik itu misalnya dia sewa atau milik sendiri. Kemudian metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh kontraktor itu masuk ke teknis. Ya. Kemudian apa lagi ya? Jadwal juga ya. Kemudian daftar subkon yang akan dilibatkan. Nah, itu juga masuk ke teknis ya. Dan terakhir harga ya. Harga nanti dilakukan koreksi aritmatik juga oleh Pokja ya. Ngecek antara perkalian BQ dengan HSP-nya. Ini dievaluasi nanti ya. Oh, silakan Dali. Raise hand, kenapa? Ya, boleh silakan. Betul, oleh Pokja. Oke, ya. Pokja itu tentu pemerintah. Ya. Jadi kalau kemarin saya singgung ada pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan itu terdiri dari 2, penyedia dan pengguna jasa. Nah, pengguna jasa kemarin kita sudah ya artinya saya sudah memperkenalkan gitu ya pengguna jasa. Pengguna jasa itu artinya pemerintah. Di dalamnya ada pihak-pihak nama-nama jabatannya yaitu siapa saja PA, KPA, kemudian PPK, kemudian Pokja ini ya. ULP di dalamnya ada Pokja ya, ada pejabat pengadaan. Kemudian ada lagi PPHP dan PJHP. Nah, itulah pihak pemerintah, artinya owner itu tuh. Jadi kalau nanti Anda suatu saat kerja di PU, itu Anda mungkin bisa saja di posisi di sana gitu. Terus kalau misalnya Anda di pemerintah daerah gitu ya, di Pemkot kerjanya, ya itu nanti bisa di posisi di yang saya sampaikan tadi. Artinya itu posisi-posisi pemerintah ini. Nah, kalau pengguna jasa, kalau penyedia jasa berarti kontraktor atau konsultannya gitu. Nah, kalau konsultan atau kontraktornya itu tidak melakukan evaluasi. Evaluasi di sini dilakukan kan oleh pemerintah ini atau oleh Pokja ini untuk menentukan nanti siapa sih pemenang tender ini. Ya, makanya dievaluasi karena yang mendaftar tadi
proyek pembangunan jalan baru Kretek Girijati ini kan nggak mungkin satu kan. Yang daftar itu kan pasti banyak kontraktor-kontraktornya. Nah, yang eligible-nya itu kan pasti daftar. Yang eligible itu artinya sesuai dengan kualifikasi ya. Yang daftar tuh pasti banyak. Nah, nanti dari situ harus dievaluasi siapa sih pemenang tendernya gitu. Ya, nah, siapa yang melakukan proses evaluasi? Tentu yang melakukan evaluasi adalah ya si ownernya gitu ya. Artinya orangnya siapa? Namanya Pokja, kelompok kerja atau panitia tender. Gitu. Tadi ada yang raise hand lagi ya? Siapa tadi? Maaf, Silakan. izin bertanya. Oh ya, silakan. Yang raise hand dulu. Siapa ini tadi? Saya Dali. Dea. Dea ya, gimana Dea? Di kualifikasi usaha itu kan ada yang besar atau kecil, Bu. Ya, nah, kalau betul. kita mengetahui kontraktornya besar atau kecil itu gimana ya, Bu? Ya, nanti itu kita bahasnya nanti minggu depan di aturan LPJK. Ya, terima kasih. Ya. Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Bu, di tahap nomor 5 kan itu pembukaan dokumen penawaran ya, Bu. Ya, nah, itu betul. tuh berarti bagian Pokja atau pengguna jasa itu hanya mengetahui perusahaan mana saja yang melakukan penawaran gitu ya, Bu. Nah, baru setelah itu dievaluasinya di tahap ke-6 gitu ya. Atau bagaimana ya? Iya, betul. Jadi tahapan ini ya pembukaan dokumen penawaran itu dilakukan oleh Pokja. Nah, di tahap 4 ya, di tahap 4 upload dokumen penawaran, Pokja itu tidak bisa tahu nama perusahaan-perusahaan yang sudah mengupload dokumen penawaran. Hal tersebut itu kenapa harus tidak diketahui? Karena jangan sampai terjadi konflik of interest. Jadi gini, misalnya, wah kalau dia udah tahu, oh ini belum upload, nah kan bisa seperti itu. Ini perusahaan istri saya barangkali ya, atau suami saya, istrinya, atau anak saya gitu, atau ibu saya, perusahaan ibu saya belum masukin nih. Dia akan menghubungi karena dia tahu nama-namanya gitu. Tapi karena di nomor 4 ini ya tidak diketahui nama-nama yang sudah mengupload ya. Artinya kan tidak ada kontak gitu ya. Nah, kadang-kadang apa namanya ya, ini sebetulnya praktik yang tidak boleh sebetulnya, tapi karena karena dibuat seperti ini upload dokumen penawaran memang di tahapan ini Pokja itu tidak bisa mengetahui nama-nama perusahaan, kontraktor, atau konsultan yang sudah mendaftar, sudah mengupload dokumen penawarannya. Nanti di nomor 5 lah, ya, si Pokja ini bisa mengetahui siapa saja perusahaan yang ikut tender ini, gitu kan? Karena kan kalau sudah di tahapan nomor 5, sudah tidak bisa lagi kan upload siapapun lagi ya. Jadi si kontraktor manapun tidak bisa upload lagi kalau sudah masuk ke tahapan nomor 5 ya. Nah, jadi itulah yang ikut tendernya gitu. Itu maksudnya yang sama nomor. Satu lagi, ya. Ya, silakan. Perbedaan nomor 2 dan nomor 3. Itu kan download dokumen. Ya, download dokumen pemilihan, kan, betul. Itu kan kata Ibu kan tadi ada yang bisa ditanyakan dari pihak kontraktor apabila ada terkait gambar atau BOQ yang tidak jelas ke Pokja ataupun ke konsultan perencananya. Nah, itu berarti ada suatu forum, Bu, atau bagaimana? Iya. Kalau yang nomor 2 ini adalah download dokumen pemilihan ya. Jadi tahapan download dokumen pemilihan. Nah, di nomor 3 ini adalah pemberian penjelasan. Ini Anda kalau lihat pemberian penjelasan itu dari tanggal 16 sampai tanggal 23. Artinya karena ini IPROK ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu ditampung di dalam SPSE seperti chat. Nah, jadi saya nanya gitu, misalnya Pokja nanya, ini jaminan penawarannya untuk berapa lama ya? Nah, gitu. Terus nanti dibales sama Pokjanya. Gitu misalnya. Jadi dia akan tanya-tanya. Jadi di tanggal 16 sampai tanggal 23 ini selain apa namanya jadi ini adalah masa di mana apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang ingin dilontarkan oleh penyedia jasa itu artinya calon-calon kontraktor yang ingin ikut tender
ada hal-hal yang tidak dimengerti di dalam dokumen pemilihan. Nah, inilah saatnya mereka bertanya gitu. Tahapan ini, ya. Pertanyaannya itu melalui chat. Jadi tidak ketemu kumpul di suatu tempat, tidak. Nomor 3 ini. Tadi saya cerita kalau dulu sebelum electronic system memang pemberian penjelasan ini diagendakan di suatu tempat. Jadi kalau ini proyeknya misalnya di Polban, gedung parkir katakanlah, ini akan diatur rapat penjelasan ini, unwizing ini di Polban tentunya, di gedung P2T misalnya. Dan tidak lama seperti ini. Jadi biasanya kita akan mengagendakan hanya 1 hari. Misalnya tanggal 16 dari jam 1 sampai jam 5 gitu. Tidak lama. Kalau Anda lihat ini kan 16 sampai 23, ini enggak. Nah, kalau dulu ya, kalau manual ya, artinya kalau tidak elektronik gitu. Tapi kan sekarang semua paket pengadaan itu sudah elektronik. Jadi tahapan pemberian penjelasan itu dilakukan secara online ya, secara online dari tanggal 16 sampai tanggal 23. Nah, makanya ditulis di sini sampai tanggal 23 ketika masih ada yang ingin ditanyakan di tanggal 24, Pokja boleh nggak menjawab gitu. Karena kan masanya udah jelas nih tanggal 16 sampai tanggal 23. Artinya kalau tanggal 16 tanggal 23 itu kan sebetulnya Janya tadi kan akan didampingi ya sama konsultan perencana sepanjang ini. Ya, jadi dia memantau gitu. Nah, diberikan alokasi waktunya sesuai jadwal ya tanggal tersebut. Nah, di tahapan pemberian penjelasan itu kan di dalam sistem itu ya, jadi kayak chat itu loh. Jadi misalnya Anda ngechat saya gitu, saya Pokjanya, Anda kontraktornya ngechat. Ini apa namanya jaminan penawarannya berlaku untuk berapa lama misalnya. Nanti saya jawab. Kemudian misalnya Anda ingin tanya lagi, ini kok nggak ada ketidaksesuaian ya antara RKS dan BOKI. Nah, misalnya saya bukan orang sipil, saya nggak ngerti karena Pokja itu nggak semuanya orang sipil ya, orang berpendidikan teknik sipil. Saya nggak paham. Nah, saya akan tanya ke siapa? Ke yang membuat DD. Makanya selama itu saya didampingi tuh, didampingi oleh konsultan perencana. Ini ada pertanyaan dari ini gimana. Jadi saya forward ya. Jadi konsultan perencana tuh nggak punya akses ke sini, nggak. Aksesnya melalui Pokja tadi, akunnya melalui Pokja tadi. Nah, tapi saya memforward gitu ya. Misalnya saya Pokjanya, saya forward pertanyaannya. Tolong dijawab ini. Nah, oh ini jawabannya ini. Nanti saya balas lagi gitu ya pertanyaan si bidernya tadi, pertanyaan Anda misalnya kalau Anda bidder penawar saya jawab lagi ini. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi seperti chat gitu ya. Nah, itu biasanya juga bisa berkirim surat. Jadi ada attach di situ. Apa namanya di dalam SPS-nya itu bisa memberi gambar gitu ya. Jadi bisa kirim video gitu ya. Attach-nya bisa video, bisa surat gitu ya, bisa macam-macam. Bahkan ada beberapa kalau proyek-proyek nasional itu kemarin-kemarin itu mengagendakan apa namanya Zoom meeting gitu. Ya, ada beberapa yang itu harus atau tidak? Enggak harus itu. Itu kalau mau saja silahkan gitu. Kalau Pokjanya. Nah, memang yang sudah ada pengalaman yang terjadi itu untuk apa proyek-proyek nasional gitu ya. Karena supaya bisa ketemu forum gitu ya. Karena diperkenankan silahkan boleh. Nah, itu melakukan proses apa namanya teleconference gitu ya, video conference gitu. Nah, kalau di dalam SPSE-nya kan SPSE ini kan aplikasi, tidak bisa mengadopsi itu, belum bisa sampai sekarang. Jadi kalau misalnya mau teleconference itu ya di luar sistem pasti. Jadi nanti di dalam chat itu ya, misalnya saya chat di sini, saya ngechat nih ke Anda ke Pokja gitu, ke Pokja ke bidder. Nih Anda masuk ke sini nih ke Zoom ini, link Zoom ini gitu. Kita diskusi di sana gitu. Seperti itu sih gitu. Telekonferensi. Tapi itu masih sangat terbatas karena bukan masih sangat terbatas. Artinya belum diatur gitu ya. Karena kan kalau telekonferensi kan berarti saling ketemu lagi gitu kan. Sebetulnya kan kenapa elektronik supaya tidak ketemuan gitu sebetulnya. Nah, kalau ini kan ketemu gitu walaupun di dalam ini ya di dalam dunia maya gitu.
Seperti itu. Masih jarang sih yang menggunakan seperti itu ya. Itu biasanya proyek-proyek nasional yang kami pun di Polban tidak sampai mengagendakan pemberian penjelasan ini menggunakan telekonferensi ya. Tapi itu diperbolehkan gitu. Artinya itu bukan sesuatu yang salah. Jadi misalnya nanti Anda ada di proyek gitu ya misalnya, saya kok harus menghadiri ini ya, izin gitu-gitu. Kan saya belajar teorinya kan elektronik gini. Nah, maksudnya saya menyampaikan ke Anda itu boleh ya, itu boleh dilakukan. Itu bukan praktik yang ilegal. Boleh, tapi ya boleh itu artinya silahkan itu. Nah, seperti itu kurang lebih pemberian penjelasannya. Jadi ada hal-hal yang masih kurang dimengerti gitu ya di dalam dokumen pemilihan. Ya, cara mengisinya gitu karena besaran jaminan juga kadang-kadang dipertanyakan gitu ya. Hal-hal seperti itu ya. Kalau dokumen teknis memang nanti yang lebih banyak menjawab tentunya adalah konsultan perencana. Makanya kalau di proyek-proyek pemerintah sebetulnya konsultan perencana itu setelah tahapan perencanaan kan Anda dulu di MK belajar tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini kan outputnya adalah DED ya, Detail Engineering Design. Nah, setelah outputnya jadi, sebetulnya konsultan perencana itu tanggung jawab di proyek itu tuh belum selesai. Ya, konsultan perencana itu belum selesai. Belum 100%. Bahkan kalau proyek-proyek pemerintah yang agak sedikit kaku, itu mereka dibayarnya itu nggak langsung 100%. Biasanya dibayarin 80%. Jadi ketika tahap perencanaan, konsultan perencana ini biasanya dibayarnya memang skemanya 80% gitu. Nah, artinya apa? Artinya dia masih harus mendampingi owner. Sampai kapan? Sampai pelaksanaan konstruksi selesai. Nah, di tahapan pengadaan saja nanti akan melibatkan konsultan perencana ini. Di tahapan mana? Terutama tadi di tahapan pemberian penjelasan, unwizing ini. Ya. Nah, konsultan perencana itu akan dibayar 5%-nya lagi dari nilai kontrak kalau sudah ada kontraktor terpilih. Nah, jadi tadi selesai tahapan perencanaan, dia dibayar 80%. Setelah selesai tahapan pengadaan, dia dibayar lagi 5%. Berarti sudah 85% kan? Nah, 100%-nya lagi kapan? 15%-nya lagi kapan? Setelah selesai tahapan pelaksanaan. Kenapa? Karena si konsultan perencana itu harus bisa memastikan bahwa dokumen yang dia buat itu betul-betul bisa terlaksana di proyek, di site. Ya, dia akan seperti itu. Nah, ini juga nanti terkait dengan pada saat tahapan pelaksanaan konstruksi terjadi perubahan di dalam dokumen pelaksanaan, di dalam dokumen perencanaan gitu ya. Nah, ini harus yang mengubah nanti siapa? Sebetulnya adalah konsultan perencana. Jadi dia tetap mendampingi di rapat-rapat internal bulanan biasanya owner pun akan mengundang konsultan perencana. Jadi ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh kontraktor ya di tahapan pelaksanaan konstruksi, dia akan banyak bertanya kepada konsultan perencana ini akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jadi rapat koordinasi gitu seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana? Sudah terbayang? Halo? Jelas? Halo? Ya, halo? Sudah, Bu, sudah. Oh, oke, sudah ya itu ya. Nah, itu jadi untuk kualifikasi nanti kita akan belajarnya minggu depan, tapi sedikit ya. Tadi pertanyaan siapa ya? Mbak siapa tadi ya? Siapa tadi ya yang tanya? Saya lupa ya tadi. Nah, itu sebetulnya kualifikasi ini munculnya nanti di dalam SIUJK tadi. Jadi di dalam SIUJK itu, jadi SIUJK itu kan surat izin usaha jasa konstruksi ya. Kalau saya analogikan ini seperti ijazah Anda gitu ya. Nah, gimana bisa tahu Anda lulusan sipil, elektro, AN? Nah, dilihatnya di ijazah.
Nah, itu juga sama. Gimana sih kita bisa tahu kualifikasi kontraktor ini kecil, besar, apa yang menunjukkan identitasnya? Itu tertera di dalam SIUJK-nya. Di dalam SIUJK, di dalam SBU-nya tertera di situ. Bahwa dia ini adalah kualifikasi kecil atau besar. Kemudian tertera juga bidang usahanya. Ya, di dalam SIUJK itu tertera bidang usahanya. Jadi bidang usaha itu nanti dibedakan menjadi bidang usaha bangunan gedung dan bangunan sipil. Ya, itu nanti terkait dengan proyek yang akan ditangani. Ya, biasanya kalau untuk proyek kayak ini, pembangunan jalan baru Kretek Girijati, itu pasti owner ini menghendaki kontraktornya itu memiliki SIUJK kode bidang jalan dan jembatan kan tentunya. Gitu ya. Nah, jadi dengan ada kode itu kan seperti itu. Nah, itu. Kan nanti kita bicarain lebih dalam minggu depan, tapi ini maksudnya saya ceritakan itu munculnya di situ. Ya, munculnya di situ. Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Ke tahapan berikutnya lagi adalah pembuktian kualifikasi. Ya, ini pembuktian kualifikasi kualifikasi itu sendiri nanti kita jelaskan minggu depan. Kemudian penetapan pemenang. Ya, penetapan pemenang. Kemudian penetapan pemenang tentu ditetapkan ya nanti dilihat pengumumannya bisa dilihat ya tentu oleh penyedia ya yang ikut serta sampai pengumuman pemenang. Kemudian masa sanggah ini masa di mana tentu kontraktor yang tidak menjadi pemenang gitu ya, yang biasanya menyanggah gitu. Tapi dia juga menyanggah itu biasanya dia harus bisa membuktikan bahwa misalnya terjadi KKN gitu ya, menjadi aliran dana dari sini ke sini. Nah, ya harus bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, nanti masuk ke jaminan. Jadi nanti ada saya sampaikan ada jaminan-jaminan. Salah satunya adalah jaminan sanggah banding. Ini tuh jaminan yang bisa dicairkan ya oleh owner tentunya. Kalau ternyata sanggahan dari calon bidder tadi itu tidak bisa dibuktikan. Ya. Nah, kemudian setelah masa sanggah selesai, itu masuk ke tahapan berikutnya adalah surat penunjukan penyedia barang jasa, ya, ini diterbitkan. Kemudian terakhir adalah penandatanganan kontrak, ya. Nah, penandatanganan kontrak nanti di sini juga akan diupload dokumen kontraknya oleh PPK. Jadi yang PPK itu punya akses ke sini. Ya, jadi yang punya akses ke sistem di dalamnya itu adalah PAKPA tadi ya, PPK, kemudian ULP tadi ya artinya Pokja atau PP ya sesuai dengan paket pengadaan yang dia inikan ya, yang dia tangani. Kemudian dan penyedianya ya. Penyedia juga punya akses ke sini. Kalau kita kan nggak bisa lihat ya aplikasinya di dalamnya itu nggak bisa download dokumennya nggak bisa. Kalau kita ya masyarakat umum gitu kita hanya cuma lihat tampilannya seperti ini. Oke, silakan tadi ada yang raise hand lagi. Izin bertanya Bu. Ya silakan. Bu kalau misalnya tadi waktu masa sanggah terus ada terbukti yang kayak KKN kayak gitu Bu, itu apakah balik lagi ke upload dokumen penawaran atau gimana Bu? Kalau terjadi di masa sanggah terjadi sanggahan, kemudian dan sanggahannya dibuktikan ternyata memang betul, maka tender ini dinyatakan gagal tender. Nah, kalau gagal tender gimana? Berarti nanti ditender ulang. Ditender ulang kalau apa? Kalau memang waktunya memungkinkan. Ya, kalau waktunya memungkinkan. Contoh misalnya begini. Kalau Anda lihat pembangunan jalan baru Kretek Girijati ini adalah APBN tahun 2022. Artinya apa? Artinya pelaksanaan pekerjaan itu harus berakhir di tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini Anda lihat ya, ini kan ya, ini tendernya ya, tendernya 2022 ya, masuk anggaran tahun 2022. Nah, memang kalau Kementerian PU ya, dia punya punya fleksibilitas yang tinggi di
di masalah anggaran lintas tahun, ya. Jadi dia itu bisa tahun jamak, tahun tunggal, tahun jamaknya pun ini. Tapi kalau kementerian-kementerian selain PU ini memiliki yang namanya keterbatasan dalam tahun anggaran, ya tahun anggaran. Jadi biasanya kami kalau di sipil misalnya di Kementerian Dikbud ya, misalnya Dikbud, itu tahun anggaran kami itu tahun anggarannya tahun anggaran tunggal. Jadi kalau ada proyek gitu di kami sampai 3 tahun, 4 tahun gitu, artinya itu multi year, tahun jamak, itu harus izin dulu ke kementerian. Ya. Nah, tidak seperti PUPR, dia fleksibel, ya. Nah, jadi kembali lagi tadi sebetulnya gimana kalau misalnya sanggahannya terbukti kebenarannya? Nah, berarti tendernya tadi digagalkan. Artinya nanti gagal tender. Nah, kalau gagal tender gimana? Bisa diulang? Bisa, ya. Dilihat saja kalau dia ternyata anggarannya anggaran tahun tunggal, dilihat sempat nggak nih? Karena kan masa tender itu memakan waktu. Anda kalau lihat di sini kan 9 September sampai penetapan pemenang itu 10 Januari, berarti berapa bulan? Oktober, November, Desember, Januari kan? 4 bulan ya. Proses tender ini memakan waktu 4 bulan. Nah, ini ternyata tahun tunggal. Ini kebetulan tahun jamak nih kayaknya nih. Nah, kalau tahun tunggal udah nggak mungkin lagi kan ditenderkan lagi gitu. Ya, misalnya pemenangnya muncul masa sanggahnya itu di bulan September justru ya ini. Nah, terus kalau ditenderkan lagi butuh waktu 4 bulan udah nggak mungkin waktunya gitu. Ini. Ya kalau Anda lihat yang tampilan ini PU dia ini mengadopsi tahun jamak. Jadi di Perpres itu nanti kita bahas ya Perpresnya. Ada tahun jamak, ada tahun tunggal. Ya. Ada tahun jamak, ada tahun tunggal. Tahun jamak itu artinya proyek-proyek yang dilaksanakan dan dibiayai dalam proses lebih dari 1 tahun anggaran. Ya, tapi kalau tahun tunggal berarti tahunnya 1 tahun anggaran. Kalau 1 tahun anggaran itu berlaku dari Januari sampai Desember, 30 Desember. Ya. Makanya kalau Anda lihat di Polban saja, kita kalau mengadakan proses wisuda itu agak kesulitan kalau dilaksanakan dalam 1 tahun 2 kali. Kenapa? Karena Polban sendiri yang menganut sistem anggarannya itu tahun tunggal ya. Tidak hanya Polban saja ya, kita kementeriannya Kementerian Dikbud. Kementerian Dikbud memang begitu adanya. Kecuali kalau Polbannya sudah memiliki badan hukum. Kalau badan hukum berarti kita kayak BUMN. Kalau BUMN berarti gimana? Berarti kita punya penghasilan sendiri. Nah, contoh di Bandung saja yang seperti BUMN itu ya ITB. ITB itu BUMN ya, karena sudah berbadan hukum. Ya, Anda tahu mungkin kalau BUMN itu seperti apa ininya ya, artinya tidak ASN murni ya. Nah, seperti itu. Jadi dan nanti itu akan panjang ya si orang-orangnya itu akan dilakukan kalau itu ternyata bisa dibuktikan ternyata betul terjadi KKN, ya orang-orangnya itu masuk tindak pidana korupsi gitu kan. Nanti akan disidangkan gitu. Karena kan di negara kita kan sekarang setiap aparatur negara itu harus melaporkan ya. Harus melaporkan harta kekayaan, harus melaporkan nomor rekening ya. Nah, jangankan pegawai PUPR, nah saya saja gitu ya. Nah, sebagai dosen di Polban, nah itu juga negara tuh tahu nomor rekening ASN saya gitu ya. Sumber pendapatan itu dari mana. Nah, ketika punya sumber pendapatan yang lain ya itu dilaporkan ya. Jadi kan pejabat-pejabat negara kita kan memang melaporkan ya. Kalau ada pejabat-pejabat kita juga kan banyak yang sebetulnya memang kaya dari turun-temurun ya. Jadi kayaknya dari turun-temurun gitu ya, dari berapa keturunan gitu ya, dia emang udah kaya aja gitu dari dulu gitu kan. Nah, itu dilaporkan gitu, itu sumber kekayaan yang lainnya gitu ya. Nah, makanya kan
ketika ada aliran dana, nah itu bisa terdeteksi ya. Nah, makanya kan Anda kalau lihat di TV, kenapa Bu ada yang bawa-bawa koper? Ya itu kan karena nomor rekeningnya kan ditahan ya. Kita tahu kan. Anda lihat waktu pas pengadaan apa ya, BLT ya, sempat tuh kan heboh. Ada ada aliran-aliran dana. Nah, makanya kan supaya tidak ketahuan, karena kan kalau ada aliran dana itu kan kalau pejabat publik kan ketahuan ya. Kalau besar-besar, kalau dari proses tender itu kan nggak mungkin ya cuma 200.000, 300.000 gitu ya. Nah, itu mah honor gitu ya. Karena kalau yang cukup besar seperti yang bukan cukup besar seperti itu, nah, makanya mereka melakukan pertemuan biasanya. Itu ada kalau lihat di TV ada OTT ya, operasi tangkap tangan. Ya, bawa koper tuh ya, bawa koper uangnya dolar ya. Nah, itu kenapa Bu? Kenapa Pak bawa koper? Kadang kan suka mikir, kenapa sih harus ketemuan bawa koper segala, bawa uang? Kenapa sih nggak ditransfer aja kan gitu? Nah, kan ditransfer kan nomor rekening kita kan diketahui ya dari aliran dana kan begitu. Itu ya kurang lebih ya. Itu kalau misalnya itu ya nanti masuk tindak pidana korupsi ya. Dan itu ini ya tapi sama seperti rakyat kita ya, pejabat publik kita juga ada yang taat administrasi, ada yang taat enggak. Artinya kayak rakyat kita kan ada yang taat pajak, ada yang enggak juga ya. Ada yang belum bayar pajak kendaraan nih barangkali nih kelas ini ya. Kurang taat pajak, nah misalnya gitu ya. Sama ya, jadi pejabat publik juga kalau Anda lihat kasus Sambo kemarin juga kan baru ketahuan, ternyata tidak pernah melapor ya, karena ada aja yang nggak ngelapor gitu. Ada yang ngelapor, ada yang nggak ngelapor gitu. Memang pejabat kita masih seperti itu juga. Soalnya belum ada sanksi sih, harus ada sanksi dulu barangkali ya. Kalau nggak lapor apa sanksinya gitu. Karena sekarang memang sampai saat ini belum ada sanksi sih. Kalau nggak lapor tuh dikenakan sanksi apa-apa tuh belum ada gitu ya. Atau kalau nanti gitu ya. Nah itu ya. Jadi tadi sampai mana? Sampai itu ya. Jadi nanti ya diulang tuh tendernya gitu. Diulang. Dan tentu memakan waktu ya artinya gitu. Ya, tapi mau bagaimana lagi kalau ada kasus-kasus seperti itu memang jadi tender ulang ya. Gagal tender jadi masuknya. Kategori gagal tender. Tidak diumumkan dari kalau gagal tender itu berarti diawali lagi. Jadi kode lelangnya berubah lagi gitu. Jadi kan Anda lihat di sana ada kode lelang ya given dari. Jadi diumumkan lagi, ulang lagi gitu. Si tahapannya dari awal lagi gitu. Jadi nggak mulai dari nomor 4, nomor 2, nomor 3 enggak, tapi dari awal lagi. Jadi artinya apa si dokumen pemilihannya jadi buat lagi gitu. Nomornya jadi beda lagi sama si Pokja itu dibuatnya berbeda lagi. Nah, terkait tender ulang juga sebenarnya tidak hanya ini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada tender ulang, tender ulang. Suatu paket tender itu bisa dinyatakan gagal selain tadi ya, selain tadi ada masalah di kasus KKN gitu ya di masa sanggah ya. Saat masa sanggah ada masukan misalnya itu bisa dibuktikan misalnya ada terlibat KKN. Selain di situ juga sebetulnya tidak ada yang menawar. Ya. Jadi kalau kok bisa ada yang nggak nawar? Bisa Bu, bisa ya. Jadi ini ditenderkan gitu ya. Nggak ada yang nawar, artinya nggak ada yang masukkan dokumen penawaran. Yang ngedownload tuh banyak gitu ya. Tapi nggak ada yang masukin dokumen penawaran. Bisa Bu, bisa. Terjadi ada ya. Itu tuh berarti apa? Berarti HPS-nya kurang ini ya. Kurang bisa dimengerti ya barangkali oleh kontraktor ya. Nah, itu juga masuk kategori gagal tender. Berarti kan harus diulang tuh karena nggak ada yang masukin dokumen penawaran. Terus apa lagi? Ada yang masukin dokumen penawaran tapi nggak ada yang lolos evaluasi. Bisa Bu, bisa ya. Jadi dievaluasi oleh owner, oleh Pokja panitia tender tadi, ternyata nggak ada pemenangnya gitu. Dievaluasi nggak ada yang sesuai gitu. Karena kan di sini ada batas minimal, misalnya nilainya harus 60 misalnya. Ada 5 kontraktor yang ikut memasukkan dokumen penawaran dicek, dievaluasi artinya
nggak ada yang masuk lolos ya bisa gitu. Nah itu kalau seperti itu gimana? Kalau seperti itu juga masuk kategori gagal tender gitu ya. Jadi nanti diulang lagi tendernya gitu. Oke ya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Dari saya, ya. Ibu, bertanya. Ya, silakan. Mengenai fase penetapan pemenang, Ibu. Penetapan pemenang, oke. Ya, di fase penetapan pemenang itu apakah akan selalu menghasilkan atau mengeluarkan satu nama atau kandidat pemenang gitu, Bu? Iya. Apa ada kemungkinan terjadi dua pilihan pemenang yang Enggak. mungkin dinilai seimbang gitu, Bu? Enggak. Di sini di penetapan pemenang itu sudah mencantumkan nama pemenang. Jadi nanti nama pemenang ya, penetapan pemenang. Kemudian nanti di proses penetapan pemenang itu sebetulnya ya menetapkan pemenang siapa, kemudian pengumuman pemenang siapa. Dia pemenangnya itu ya satu gitu. Tapi biasanya panitia tender ini memiliki list nomor 2 dan nomor 3-nya gitu. Ya, yang diumumkan kan memang yang menang satu ya. Pemenang tuh satu gitu. Yang Anda kalau lomba kan pemenang satu ya, pemenang nggak dua ya. Yang juara satu itu pasti jadi pemenang kan gitu. Nah ini artinya jadi juara satu. Tapi biasanya Pokja juga atau panitia tender juga tapi tidak diumumkan, itu untuk panitia tender saja gitu, disimpan. Dia menuliskan juga sebetulnya juara 2, juara 3-nya atau juara 2-nya lah biasanya. Kenapa? Biasanya ini buat nanti kalau ternyata si kontraktor tersebut sudah ditunjuk menjadi pemenang atau udah diumumkan jadi pemenang, tapi dia nggak jadi mau ikutan, dia tidak mau jadi pemenang tiba-tiba. Bisa nggak nih kira-kira? Misalnya, tadi siapa sih yang tanya saya? Nggak kelihatan nama. Nggak kelihatan Afif. namanya nih. Hah? Muhammad Afif, Bu. Muhammad Afif. Nah, misalnya nih, CV Afif nih udah dinyatakan sebagai pemenang di proyeknya gedung parkir Polban. Udah diumumkan nih CV Afif ini. Terus tiba-tiba CV Afif nggak jadi, boleh nggak kira-kira kalau menurut Afif? Sepertinya boleh, Bu. Boleh, ya. CV Afif nih udah ditunjuk jadi pemenang, tapi ternyata nggak jadi gitu. Nggak jadi saya nggak jadi ini bukan tahapan nggak jadi ikut tender loh ya, tapi nggak jadi mengerjakan proyek kan. Nah, boleh nggak? Boleh. Tapi dengan catatan nanti jaminan penawarannya Afif nih, CV Afif ini akan dicairkan. Nanti kita belajarnya di jaminan ya. Jaminan penawarannya ini akan dicairkan. Dicairkan oleh siapa? Oleh kontraktor sih. Oleh owner, oleh panitia tender tadi, oleh Pokja tadi. Ya. Nah, jaminan penawaran itu kan besarnya ada besaran ya. Nah, jaminan penawaran itu besarannya itu 1 sampai 3% dari HPS. Jadi kalau tadi Anda lihat HPS-nya ini 241 miliar ya. Di dalam dokumen pemilihan disampaikan bahwa jaminan penawarannya itu misalnya 3%. Kan itu 1 sampai 3% itu kata siapa? Kata Perpres. Nah, panitia tender boleh menentukan, boleh 1%, boleh 2,5%, boleh 2%, boleh 3%. Nah, di dalam dokumen pemilihan ditentukan misalnya 3%. 3% kali 241 M itu berapa sih? 7,5 M ya, kurang lebih lah ya. Anggap di 7,5 M. Nah, 7,5 M. Nah, sedikit lah ya, nanti ada banyak jaminan, tapi saya jelaskan sini sedikit lah, boleh. Di dalam proses dokumen penawaran itu ada yang namanya jaminan penawaran ya. Jaminan penawaran ini ditujukan untuk pekerjaan konstruksi biasanya, yang nilainya di atas berapa ya, 100 miliar kalau tidak salah, nanti kita bahas lagi di jaminan. Nah, tapi artinya apa? Artinya semua penawar yang memasukkan dokumen penawaran itu wajib menyampaikan yang namanya jaminan penawaran. Ya. Nah, jaminan penawaran itu berupa surat.
Nah, jadi tadi gimana? Misalnya di sini ada 10 kontraktor yang memasukkan dokumen penawaran. Artinya 10 kontraktor tadi menyimpan uangnya ke bank atau asuransi. Sebanyak apa? Sebanyak 7,5 miliar. Nanti apa? Nanti bank dan asuransi tadi akan mengeluarkan semacam surat jaminan penawaran. Ya. Nanti teori jaminannya nanti ya. Nah, akan mengeluarkan itu. Nah, uangnya ditahan kan. Bu, berarti kontraktor tuh kalau mau ikut tender ini juga ya modalnya cukup besar juga. Iya. Dia kan tiba-tiba harus belum apa-apa, harus nyimpan uangnya. Tadi ya 7,5 miliar kan? Di mana? Ya di bank atau asuransi. Untuk apa? Untuk dapat surat jaminan penawaran tadi. Nah, surat jaminan penawaran itu nanti ada di dalam dokumen penawaran, bagian ada di sana. Jaminan penawaran tadi. Nah, surat jaminan penawaran tadi kan yang 10 kontraktor ikut serta tender ini kan yang menang 1 kan, yang nggak menang kan 9. Nah, yang 9 ini bisa mencairkan jaminannya nanti kalau apa? Kalau sudah ada pemenang. Jadi sudah ada penetapan pemenang di sini, pengumuman pemenang, diumumkan tadi CV Afif yang menang. Nah, barulah yang 9 kontraktor tadi ya, bidder tadi baru bisa mencairkan jaminan penawarannya. Bayangkan Anda kalau 7,5 miliar ya, Anda putar gitu selama 3 bulan. Kan ini dari September sampai Januari 3 bulan ya, 4 bulan ya. Nah, kan gitu ya. Ini proyek yang 240 miliar, ada kan proyek yang 500 miliar dan sebagainya. Nah, itu. Nah, itu jadi baru bisa mencairkan. Nah, si kontraktor yang menang tadi CV Afif tadi, dia bisa mencairkan juga jaminan penawaran. Ya, bisa mencairkan jaminan penawaran, tapi kalau dia kan ditunjuk tuh jadi pemenang. Nah, nanti dia ada lagi jaminan pelaksanaan yang harus dia urus. Nah, tapi kita berhenti dulu di penawaran. Nah, artinya apa? CV Afif ini pas ditunjuk jadi pemenang nggak bersedia melaksanakan pekerjaan konstruksi, ya nggak apa-apa, boleh gitu ya. Artinya apa? Nanti jaminan penawarannya dia ya akan dicairkan. Tapi nggak masuk kasnya CV Afif lagi. Masuk siapa? Masuk si negara ya, masuk uang negara ya, nggak masuk uangnya Pokja nggak ya. Masuk uang negara. Berarti Bu, 7,5-nya hilang begitu aja? Ya, hilang begitu aja. Ya itu kan konsekuensi dia. Karena kenapa? Ini udah memakan waktu, nggak serius. Udah dikasih menang malah nggak mau menang ya misalnya. Tapi ternyata mungkin menurut CV Afif itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau misalnya dia tetap melanjutkan proyek ini, ternyata kemarin dia salah nawar. Barangkali kan kita nggak pernah tahu ya. Kalau itu misal ruginya misalnya mungkin sampai 10 M, mending saya mencairkan jaminan penawaran saya gitu. Ruginya cuma 7,5 miliar itu mungkin saja bisa terjadi ya. Gitu. Makanya kalau Anda kan belajar estimasi biaya ya, Anda belajar dulu bagaimana menentukan DHS ya, daftar harga satuan material, upah, tenaga kerja ya. Kalau proyeknya di Papua jangan nawarnya pakai harga Bandung kan gitu. Kalau proyeknya di Kalimantan jangan pakai harga Bandung. Nah, itu kan dulu Anda belajar kan ada jurnal harga ya, Anda juga mencari apa namanya ya, menghitung lah artinya dulu ya di estimasi biaya. Nah ini jadi itu boleh tapi dengan konsekuensi jaminan penawarannya akan dicairkan tapi masuknya ke kas negara, tidak ke CVK yang menang tadi gitu ya, perusahaan yang menang tadi gitu. Oke ya, sampai sini selesai dulu ya tahapan tendernya ya. Nah sekarang kita ya kita masuk sedikit ke dokumennya ya. Nah, ini. Karena ini nanti minggu depan Anda akan coba membuat dokumen, tugasnya hari Selasa ya, membuat dokumen. Tugasnya sebetulnya 2 minggu ya. Jadi silahkan. Kalau masih bingung tugasnya, nah ini ya. Sedikit ya. Nah, ini matriks perbedaan dokumen ya, dokumen pengadaan. Jadi kan tadi kita sudah
masuk di tahapan tendernya. Nah, di sana ada yang namanya dokumen pengadaan atau pemilihan gitu ya. Dokumen penawaran dan dokumen kontrak ya. Tiga-tiganya ini tuh sebetulnya isinya di dalamnya termuat yang namanya DED ya. Dokumen teknisnya itu tuh ada terus ya, karena ini bidang sipil ya. Konstruksi gitu ya kan. Ini tetap muncul. Nah, apa itu dokumen pengadaan? Nah, dokumen pengadaan itu adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang atau jasa. Nah, dokumen pengadaan ini ada template-nya masing-masing. Ya, jadi Anda nggak harus bikin, oh berarti Pokja tuh Bu harus bikin. Enggak, sudah ada template-nya masing-masing. Nah, template-nya berdasarkan apa? Berdasarkan jenis pengadaannya. Nanti dari jenis pengadaannya juga di breakdown lagi, banyak macam-macamnya. Ya, nanti saya share yang untuk konstruksi ya, untuk tugas di WAG ya. Jadi ada SDP namanya standar dokumen pemilihan untuk pekerjaan barang. Ada. Konstruksi ada, jasa konsultansi atau jasa lainnya juga ada. Nah, konstruksi saja nanti dibedakan. Ada SDP untuk konstruksi, tapi untuk jenis kontrak lamsam ada. Untuk jenis kontrak harga satuan ada, gabungan ada. Dari situ di breakdown lagi, ya di breakdown lagi dengan metode evaluasinya. Ya, jadi ada sekitar kurang lebih kalau dengan barang itu ada sekitar 40 lebih jenis SDP. Ya, tapi yang konstruksi itu ada 12 ya kalau nggak salah. Ya. Nah, yang konstruksi ya. Itu jenis dokumen pengadaan. Nah, dokumen pengadaan ini namanya SDP, standar dokumen pemilihan, di mana udah ada standarnya. Hanya tinggal nanti diisi oleh siapa? Oleh panitia tender atau oleh Pokja. Makanya dokumen pengadaan ini jumlahnya cuma 1. Kenapa? Karena ini dibuat oleh Pokja, oleh owner, oleh panitia tender. Diisi gitu ya. Bukan dibuat ya, kan udah ada SDP-nya ya. Diisi, disusun lah gitu. Nanti ada latihan menyusun. Nah, disusun berdasarkan apa ya? Disusun berdasarkan paket tendernya gitu ya, paket pengadaannya gitu. Ya, itu dibuat oleh si panitia tender atau Pokja tadi. Ya, berdasarkan apa tadi? Berdasarkan paket-paketnya. Ini adalah dokumen pengadaan. Ya. Nah, di dalam dokumen pengadaan, nah ini ya dokumen pengadaan beserta menggunakan bahasa Indonesia. Ya, karena Perpres. Bu, ada nggak ya dokumen pengadaan yang nggak dibuat dalam bahasa Indonesia? Ada. Yaitu dokumen pengadaan untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh lender. Ya, itu biasanya dokumen pengadaannya dibuat dalam 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu ya. Ini kalau dokumen dari APBN, APBD sumber dananya itu digunakannya bahasa Indonesia, ya. Nah, ini kita masuk dulu ke sini. Apa isi dokumen pengadaan? Nah, ini isi dokumen pengadaan. Ini sesuai dengan babnya. Ya, bab 1 ada umum, bab 2 undangan, bab 3 instruksi kepada peserta. Peserta itu calon bidder, calon kontraktor ini yang ikut tender ini ya. Lembar data pemilihan. Lembar data pemilihan siapa? Lembar data pemilihan si kontraktornya. Ya, yang ingin ikut tender ini. Bentuk surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis. Ini kan teknis ya, sipil kan berarti ini. Gambar ya. Tata cara evaluasi penawaran, BOQ ya, daftar kuantitas dan harga ya. Kemudian bentuk dokumen penawaran ya. Bentuk dokumen lain seperti surat penunjukan penyedia barang jasa ya. Dan surat penunjukan pemenang. Nah, ini adalah isi dari dokumen pengadaan. Yang perlu diingat, di sini ada yang kaitannya dengan teknik sipil, itu adalah daftar kuantitas dan harga dan spesifikasi teknis dan gambar. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau barang ada juga nggak kira-kira 2 ini? Ini bukan ini ya, tapi kalau saya nanya, kalau paket pengadaan barang 2 ini ada nggak? Halo? Tetap ada, Bu. Tetap ada, betul, tetap ada. Tapi
spesifikasi teknis sama gambarnya barang kan gitu ya. Kalau misalnya Anda mau wisuda nanti. Nah, itu kan ada tuh gambar bajunya ya. Nah, ini modelnya kayak gini gitu kan. Modelnya gini, kayak gini kan begitu. Nah, nanti daftar kuantitasnya di situ dikasih tahu, spesifikasinya dikasih tahu. XL itu ukurannya lingkar dada sekian, panjang sekian, lengan sekian, kan gitu. Daftar kuantitas, yang XL-nya butuh berapa? 50 orang misalnya. Yang L berapa orang? Nah, kan gitu. Nah, tetap ada ya, betul ya, tetap ada. Ya. Oke, itu dokumen pengadaan. Berikutnya adalah dokumen penawaran. Ya, dokumen penawaran, dokumen yang disampaikan oleh calon peserta, artinya bidder. Ya, calon peserta, calon kontraktor, calon penawar ya. Bidder itu penawar. Jadi kalau saya senang ngomongnya bidder ya. Si bidder-biddernya ini ya. Bidder ini kan bisa kontraktor, bisa konsultan ya. Kalau tergantung paketnya bisa barang juga. Tapi dia tuh penawar gitu. Artinya dokumen penawaran ini dokumen pemilihan ini diisi oleh si bidder tadi. Nah, ketika diupload, dia berubah namanya menjadi dokumen penawaran. Makanya kalau dokumen penawaran itu masing-masing jumlahnya sebanyak bidder yang mendaftar, yang mengupload dokumen penawaran gitu. Ya. Itu diupload oleh si ya tadi ya bidder-bidder tadi. Ya. Kemudian tadi dokumen pengadaan ya. Ini dokumen pengadaan, ini detailnya lagi ya, detailnya lagi isi dokumennya. Ada surat tadi ya, tadi data administrasi itu contohnya kayak surat penawaran, surat kuasa, surat perjanjian kemitraan. Kemitraan bila ada ya. Jadi gini, yang namanya bidder, kontraktor itu bisa bermitra saat mengajukan penawaran. Ya, itulah yang disebut dengan KSO. Ya, kemitraan, ya, kerjasama operasional. Jadi misalnya ada tadi saya cerita gedung parkir di Polban. Sibuk gedung parkir aja ya nggak apa-apa lah ya, paling dekat ya gedung parkir di Polban. Ada 2 perusahaan yang mendaftar ya ber-KSO gitu. Dia nggak sendiri. Misalnya tadi CV Afif Nida. Nah, misalnya. Nah, dia mengajukan dia KSO tuh. Nah, ada lagi CV Afif Nida Alia. Boleh Bu bertiga? Boleh. Ya. Nah, yang disebut di depan itu adalah leadernya. Leader apa? Leader di perjanjian kemitraan ini. Ya. Jadi kalau ada penawaran, dia menawar suatu pengadaan, kemudian dia ber-KSO, itu dicantumkan gitu, disampaikan. Bu, berarti nanti akta perusahaannya gini-gini tiga-tiganya. Iya, tiga-tiganya. Ya, itu saling menutupi, bukan saling menutupi, saling apa namanya ya? Saling saling terlibat gitu, artinya saling dipenuhi, saling memenuhi gitu. Misalnya CV Afif ini banyak modalnya gitu, tapi dia nggak punya alat, misalnya keterbatasan karena alat-alatnya lagi banyak dipakai di proyek-proyek yang sedang dia kerjakan. Dia cuma punya tersisa modal aja lah, tenaga ahli juga dia nggak ada dan lain sebagainya. Makanya dia akhirnya ber-KSO dengan CV Nida gitu. Nanya nih, yuk kita kerjasama nih untuk ini. Saya ininya, kamu ininya gitu. Oke, gitu. Nah, itu maksudnya. Ya, nah seperti itu dan dia ikut tender tersebut. Nah, karena yang ngajakinnya CV Afif, jadi ditulis di depan. Dia jadi leadernya ber-KSO. Nah, apa pentingnya leadernya ini? Nanti ketika proses pembayaran kan ada penyertaan nomor rekening ya. Nomor rekening siapa? Nomor rekening kontraktor. Katakanlah misalnya CV Afif Danida ini menang gitu ya, menang tender ini gitu kan, Giri Jati ini ya, jalan ini. Nanti kalau udah menang tadi kan, berarti kan nanti ada proses pembayaran. Nah, pembayaran itu dilakukan ke siapa? Pembayaran itu dilakukan ke CV Afif itu gitu. Jadi makanya dia itu fungsinya leadernya itu leader KSO-nya. Tapi dia menyertakan gitu di situ. Ini teman saya pada saat proses pengadaan kemitraan ini mitra saya tuh ini gitu. Nanti CV-NIDA-nya tetap harus menyertakan juga dokumen-dokumen administrasinya. Akta perusahaannya misalnya. Bahwa betul dia itu bidang usaha ini juga gitu ya. Nah, itu tetap hal-hal administrasinya ya.
Kemudian apa lagi ya tadi ya? Oke ya. Terus apa lagi? Nah, data harga penawaran ini tadi ya. Daftar kuantitas, AHSP, tabel ya. Harga upah, bahan dan alat ya. Ya, nanti ini kita kalau yang pernah harga nanti ya macam-macam, ada koreksi aritmatik, harga timbang, itu nanti di pertemuan berikutnya. Kemudian ada lagi data teknis ya. Data teknis ini metode, jadwal ya, network planning gitu ya, data personalia, TKDN. TKDN ini tingkat komponen dalam negeri. Ini biasanya untuk barang-barang ya. Untuk barang-barang contohnya kalau di gedung lebih ke barang-barang utilitas ya, lift. Nah, lift tuh. Jadi sekarang itu pemerintah ini sedang menggalakkan TKDN ya. Jadi komponen-komponen barang yang dibeli oleh dana dari pemerintah itu di dalamnya itu harus termuat berapa persen terkandung punyanya domestik, artinya punya dalam negeri gitu loh. Unsur, nah dalam negerinya tuh gitu. Enggak 100%, ada berapa persennya itu harus termuat unsur itu. Nah, kalau nggak terpenuhi, nggak bisa pakai barang itu gitu, merek itu, ya. Contoh saja, kemarin Polban tuh kan mau bikin lift gitu ya, di gedung direktorat gitu ya. Kemudian perlu lift kan, nah lift itu kan Anda tahu sendiri ya, TKDN-nya yang Indonesia itu sedikit ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya cari-cari ternyata ada ya. Mitsubishi itu TKDN-nya cukup besar untuk Indonesianya gitu ya. Akhirnya bisa tuh. Kalau yang lain-lain ya di luar itu nggak bisa tuh gitu ya. Jadi artinya nggak bisa apa? Nggak bisa dibeli dari dana pemerintah gitu ya. Nah, itu ya, ini unsur TKDN-nya sekarang lagi sedang ada apa ya? Penggalakan ya. Jadi atau contoh yang sederhana. Ini kan RPL kan pembelajarannya online ya, daring. Tapi nanti kalau Anda UTS offline ya, UTS tuh luring ya Anda. Kemudian nanti juga ada sih pembelajaran luringnya beberapa pertemuan sebelum UAS ya. UTS UAS sudah pasti luring. Ada pertemuan 1-2 pertemuan luring dulu gitu ya. Nanti diagendakan dari jurusan. Nah, kan ini daring nih ya. Kalau daring ada beberapa kelas gitu ya yang pengen hibrid. Hibrid tuh gimana? Mencampur antara yang daring dengan kelas reguler. Kan salah satu manfaatnya ada RPL ini, kita bisa dosen itu bisa memantau gitu seperti efektivitasnya seperti apa sih hibrid. Hibrid itu menghibridkan apa? Menghibridkan yang reguler gitu ya. Artinya dengan yang RPL gitu ya. Kan dua tuh jadinya. Yang satu di kelas, yang satu. Nah, untuk hibrid itu kan kita perlu infrastruktur ya. Nah, ternyata infrastruktur TKDN kita, infrastruktur multimedia pembelajaran di negara kita terkendala dengan masalah TKDN ini. Ya, jadi tidak bisa dilakukan gitu ya. Sampai sekarang masih agak kesulitan nih kita mau mensimulasikan gitu ya di sebuah ruangan. Idealnya kan ada ruangan, ada mahasiswanya di situ, 32 orang misalnya ya. Kemudian ada infrastruktur untuk hibridnya kan gitu. Biasanya kan ruangnya juga berbeda ya, harusnya kedap suara lah. Terus ada kameranya ya, webcam dan sebagainya. Idealnya kan begitu. Itu kemarin sedang diusulkan, ternyata terpentok masalah TKDN ya. Ya karena kita belum ada tuh webcam ya yang punyanya ada unsur Indonesianya ya. Zoom saja. Nah, Zoom juga kan ini punyanya, ini juga terpentok TKDN ya. Ya, jadi kalau ini harus uang sendiri gitu loh ya, atau uang ya artinya bukan uang pemerintah gitu. Ya. Nah, itulah ya data teknis. Tapi ini lebih ke metode, jadwal, network planning ya, data personal ya. Data personal itu data apa? Data nanti di dalam struktur organisasi proyek yang akan dia kalau menang nih gitu gin. Ini loh data-data personalnya saya nanti struktur organisasinya si ini gitu kan. Data teknis alat ya, spesifikasi alat ya, metode alat yang dimiliki ya, kemudian surat dukungan kalau dia sewa ya. Dokumen kualifikasi ya.
SBU. Nah, ini SIUJK ya. Kemudian ada juga memang owner yang menuntut kualifikasi, artinya kontraktornya itu punya sertifikat ISO ya. Penjaminan mutu ini ya. Kemudian SMK 3 ya, ada yang seperti itu. Dan dokumen lainnya yaitu pengalaman perusahaan ya. Ini dokumen pengadaan. Nah, selanjutnya adalah dokumen kontrak. Nah, ini kurang lebih ya dokumen kontrak yang mengatur hubungan antara pejabat pembuat komitmen dengan penyedia barang jasa. Ini isi dokumen kontrak, ada surat perjanjiannya, ada syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak, dan dokumen lainnya yang merupakan bagian dari kontrak. Ini pihak yang membuat, kalau di dalam matriks, pihak yang membuat dokumen pengadaan itu adalah panitia tender tadi atau pejabat pengadaan ya, kalau dia proyeknya HPS-nya di bawah 200 juta untuk konstruksi. Kemudian ada dokumen penawaran, ini dibuat oleh penyedia jasa. Kemudian dokumen kontrak dibuat oleh pembuat PPK dan calon dan penyedia jasa yang menang ini ya. Ini masa berlaku ya, masa berlaku untuk dokumen pengadaan paling lambat 2 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Dokumen penawaran itu masa berlakunya penawaran sesuai tercantum pada lembar lembar penyedia ya yang ada dalam dokumen pemilihan. Kemudian dokumen kontrak itu terhitung dari sejak penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Ya, jadi masa berlaku dokumen kontrak itu terhitung sejak tanda tangan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Ya, nanti kita bahas lagi di siklus kontrak ya. Ini tadi ya. Nah, oke. Oke, baik sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, tugasnya untuk minggu depan Anda membuat, tugasnya saya beri waktu 2 minggu ya, jadi silakan saja Anda cermati dulu ya tugas yang akan saya berikan, kemudian misalnya nanti minggu depan akan ada pertanyaan lagi hari Kamis gitu ya, Bu ini, seperti itu silakan ya. Nah, tapi hari Selasa sih harusnya sudah mulai dicoba ya, dikerjakan ya. Dikerjakan nanti kita hari Kamis masuk ke, kita akan bedah Perpres ya, Anda kan udah download nih Perpresnya. Kita bedah hari Kamis minggu depan. Nah, tugasnya itu adalah Anda menyusun, membuat SDP ya. Standar dokumen pemilihan sesuai dengan paket-paket tender yang saya, bukan paket tender, SDP yang saya tentukan. Jadi tugasnya perorangan. Ya, tidak kelompok ya, perorangan. Nanti saya share ya di WAG ya, tugasnya. Jadi setiap mahasiswa kebagian SDP-nya beda-beda ya. Mungkin yang satu kebagian yang ini. Ya nanti proyeknya cari di mana Bu? Proyeknya cari di dalam LPC. Anda kan udah bisa masuk ke LPC-nya ya. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada Bu. Oke, baik. Kalau belum ada, seperti biasa, ini ada izin bertanya mengenai yang bagian KSO, apabila kerjasama itu berkaitan dengan anak perusahaan, apakah nama anak perusahaannya dicantumkan atau nama induk perusahaannya, Bu? Anak perusahaan. Artinya kalau yang melakukan proses pengadaannya itu apakah anak perusahaan atau atau induknya ya. Jadi nggak harus yang dicantumkan mana gitu. Misalnya gini, BUMN misalnya PP itu punya anak perusahaan PP Properti. Nah, yang mau ikut tender ini tuh PP-nya atau PP Properti gitu. Nah, kalau dia ternyata PP Properti ya ikut. Nah, Bu, tapi gimana kalau ternyata KSO-nya itu si PP dengan PP Properti? PP Propertinya harus dimasukkan juga tidak? Ya harus dimasukkan, karena kalau itu dia akan mencantumkan legalitas dua perusahaan tersebut gitu. Ya kan dia bukan supplier kan, nah, bukan subkon. Ya, jadi dia kalau ada ikut tender, dua-duanya itu dia sama berdua gitu ya, dia perusahaan induknya sama anaknya yang mau ikutan gitu ya, anak sama induk ikutan, dua-duanya dicantumkan tidak dicantumkan? Ya, dicantumkan. Ya. Terus apa tadi? Lalu apabila yang mengikuti, ini sambil kita foto dulu ya. Nah,
Seperti biasa Dali ya, saya minta bantuan Dali untuk ambil screenshot sambil saya menjawab dulu nih satu lagi. Lalu apabila yang mengikuti tender induk perusahaan dan saat pengerjaan oleh anak perusahaannya apakah diperbolehkan? Oh ya itu boleh aja. Yang penting kan apa namanya? Kalau banyakan berdua, bertiga, berempat, sebetulnya owner itu nanti akan transfer itu sebetulnya ke ketua aja gitu. Owner nggak akan banyak tanya gitu. Ini ke siapa nggak seperti itu gitu. Jadi silahkan itu dibagi disepakati oleh masing-masing pihak. Kita itu ya. Oke, silahkan oleh Dali di komandani. Komandani. Silahkan Dali. Nanti di-share lagi di WAK ya. Silahkan Dali. Ya, silahkan. Oke, terima kasih ya, Dali. Oke ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya, hari Kamis ya. Kita akan ketemu lagi hari Kamis ya, hari hari Selasanya Anda mengerjakan tugas atau mengecek dulu ya. Walaupun tugasnya saya beri deadline 2 minggu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya untuk Anda semua ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.